Enaknya ngopi pagi hari, sambil nunggu sunrise. Rooftop. Itu sederhana, tapi penuh makna. Kadang jadi tempat nongkrong bareng teman, saling berbagi cerita. Kadang ditemani angin malam, sambil memandang langit luas yang tenang. Entah sendiri, atau rame-rame. Setiap momen di atas, selalu mengingatkan bahwa hidup perlu dinikmati dari ketinggian. Namun, ketika di rooftop sendirian, berdiri diam, menatap langit, dan pikiran terasa berat, seolah ingin menyerah pada hidup. Tapi, di momen itu juga, langit luas mengingatkan bahwa ada ruang tak terbatas untuk harapan. Jangan loncat, jangan akhiri. Ambil napas dalam-dalam, rasakan angin, dan percaya. Langkah kecil untuk bertahan hari ini sudah cukup. Karena di malam yang gelap, selalu ada cahaya fajar yang menunggu. Matahari sudah muncul, waktunya kembali tulung. Close your eyes, you'll be here soon. 1、2、3、4、5分時々本当に寝たい Gua gak mati, masih hidup. Yang penting kalian siapkan helm sebelum terjun bebas. Pasti masih hidup seperti gua. Oke, mari kita kembali ke topik. Topik pertama yang ingin dibahas soal rooftop rumah gua. Jadi, rumah gua tuh terdiri dari 3,5 lantai atau sebut aja lah 4 lantai. Itu ada rooftopnya. Kebetulan rooftop rumah gua bersambung dengan rumah saudara bapak gua. Gua bisa ngelusur loncat sana, loncat sini. Berasa tempatnya tuh luas banget. Biasanya dijadikan tempat strategis sama teman-teman atau saudara gua untuk ngumpul. Kayak main kejar-kejaran, manjat-manjat pembatas, pesta barbecue, dan juga incar utama melihat pemandangan langit. Pokoknya, bagian paling asik pas tahun baru itu kelihatan jelas kembang api di mana-mana. Dan juga paling gua suka ketika menikmati warna jingga hangat pada sore hari perlahan memudar berubah menjadi kebiru gelap menuju malam hari ditemani cahaya bintang dan bulan yang indah. Rooftop gua juga dipenuhin tanaman di mana-mana. Bisa dibilang aja ala rooftop garden. Alasan nanam tanaman di atas supaya gak panas tuh di dalam rumah gua. Ya lumayan, atas di global warming. Jadi biasanya ngurus tanaman itu gua atau enggak emak gua. Sumpah, perasaan ini berasa kayak game Harvest Moon yang gua mainin pas masih kecil. Bedanya gak ada hewan ternak tuh. Teringat dulu gua kecil pernah lihat tumbuh tuh timun suri itu, padahal kita gak tanam. Mungkin dari burung dia taruh bibit di tanaman lalu tumbuh sendiri. Kita langsung panen tuh timun suri, langsung dibikin minuman sama emak gua buat sekeluarga. Rasanya sedikit manis dan segar. Pernah juga panen nanas dengan ukuran kecil. Kemudian nanasnya dipotong-potong, pas di ngobrol tuh rasanya tuh asam manisnya tuh enak banget. Pantasan Harvest Moon Back to Nature ketika musim panas itu jual nanasnya sangat cuan, dapat 500 gold setiap satu buah. Terima kasih Mon. Walaupun berapa kali terluka tangan dan kaki gua kena daun nanas yang rada tajam pas siang tanaman. Nah, musuh utama yang punya tanaman di atas rooftop pasti ada serangga.
pasti ada aja nemu serangga numpang lewat kayak capung, belalang, kupu-kupu, kepik. Paling gue ngerti sama lebah karena pernah kena sengat pas kecil. Ketika gue SMA pernah tuh nanam bunga matahari untuk tugas sekolah. Itu gue tanam sekitar ada 12 bunga matahari. Pas bunga matahari sudah mekar, terlihat tuh cantik sekali. Gue foto sana sini untuk masukkan laporan tugas sekolah gue. Hanya saja kendala pas gue siram tanaman, itu pasti selalu ada 5-8 lebah datang. You like jazz? Gue langsung jaga jarak supaya gak disengat. Sampai gue khawatir, jangan-jangan jika gue tanam banyak bunga, nanti bakal lebah bikin sarang di sana. Bagus sih, bisa dapat madu, tapi gue tetap takut. Bunga matahari layu, gue ambil biji bunga matahari, dijemur sampai kering, kemudian taruh di toples. Jadi sampai sekarang gue nggak nanam bunga matahari lagi, masih disimpan di dalam toples. Ya, setidaknya sudah tidak kedatangan lebah lagi. Gue punya 2 kejadian yang terbaru di masa sekarang. Yang pertama, sore hari seperti biasa aktivitas gue siram tanaman di rooftop, tiba-tiba gue melihat carian mengalir kompresor AC. Sudah berlumuran merah kegelapan yang menetes ke lantai. Ketika gue ngecek perlahan, asik! Dapat item gratis. Bisa dimasak buat dimakan. Mari gue putar kronologi terdahulu. Kenapa bisa terjadi? Biasanya pagi sampai sore hari, emak gue suka matiin AC biar hemat listrik. Lalu dipakai kipas angin. Otomatis kompresor AC mati. Berarti ada seekor burung gereja masuk ke dalam kompresor AC gua. Kebetulan gua nyalain AC lagi pas sore hari sebelum siram tanaman. Loh, musik apa ini? Tracing dreams out of my reach is my thirst for 세 잔을 깨고 자유롭게 Akhirnya burung itu gua kubur. Istirahat dengan tenang. Maafkan aku membunuhmu tak sengaja. Lalu gue cerita ke emak gue, ternyata ini burung korban kedua. Sebelumnya juga sama, kena kayak gitu pas emak gue siram tanaman. Setelah kejadian itu, ditutuplah lubang celah kompresor AC pakai kawat untuk tidak ada korban berikutnya. Lalu kejadian yang kedua, tumbuh tanaman liar lagi yang bukan ditanam oleh keluarga gua adalah jamur. Ini muncul jamur liar berwarna putih dari pot tanaman. Sekilas mirip jamur putih yang bisa dimakan, tapi gua skeptis. Ini jamur kelihatan sedikit berbeda, ada bintik-bintik hitam di tengah kecoklatan. Nampaknya kayaknya beracun deh. Gue coba scan pakai Google Lens, lalu muncul dengan nama jamur payung palsu. Atau sebut aja Holopeum plomoedes. Nggak tau lah. Chlorophyllum molybdites. Terima kasih Mbak Google sudah bantu kasih info. Setelah gue searching nih jamur, emang beracun. Terus dibilang
Jika dimakan, akan berefek bikin sakit perut, diare, muntah-muntah. Ini dikasih tahu belum ada kejadian kematian gara-gara jamu payung palsu ini. Kalau dimasak dengan benar pasti aman. Digorenglah jamu sampai crispy, matang, supaya racun hilang. Itadakimasu. Kok pandangan gua tiba-tiba buram? 괜찮아요. 괜찮아. Oh, feelings and but a thing. Blink off and I'll show them why I'm king. Things change. Oh my god, beautiful, amazing. Ini gua cari selama ini. Gua mau semuanya. Mama, Cici udah gila. Tidak, gua gak segila itu mau makan jamu payung palsu. Yang ada, gua bakal digorok sama emak gua pas keluar dari rumah sakit. Jadi gua memutuskan biarkan jamu beracun sampai layu dan hancur sendiri dengan membusuk. Sebagai eksperimen aja. Wah, kok tumbuh lagi? Makasih kalian sudah menonton video gua sampai selesai. Untuk soal nasib jamu payung palsu, sekarang sudah gak tumbuh lagi untuk ketiga kalinya. Kayaknya gara-gara gua sempat tepuk-tepuk tuh jamunya yang pertama, karena gua penasaran pas pegang kan otomatis spora bibitnya itu kan nyebar ya, jadi ya tumbuh lagi jamu baru. Lalu jamu keduanya yang tumbuh itu gua gak ngapa-ngapain lagi. Oh iya, gua mau mengucapkan sungguh berterima kasih kepada kalian semua sebagai pengikut atau sekedar nonton, bahwa YouTube Kentang Daun sudah mencapai 100 subscriber. Gua gak nyangka pada suka video teror yang masih pengenalan awal. Rencananya gua upload video setiap awal atau akhir bulan. Moga-moga gak delay. Jadi ditunggu saja video gua berikutnya. See ya! Meanwhile, in our universe. 어디 있지? 내게로 와, 개소리!
제발.